Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya sekalian anak-anak? Dalam keadaan Alhamdulillah baik, Bu. Ya, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca doa, maka kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan ilmu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, sebelum saya lanjut, apakah saya ingin memeriksa kehadiran kalian semua? Ketua kelas, siapa yang ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya, Bu. Alhamdulillah. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Kalian mungkin sudah benar dengar kata-kata mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah merupakan sebuah istilah, ya, sebuah istilah yang menjadi sesuatu yang luar biasa atau kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Ya. Kenapa dikatakan mukjizat? Kenapa Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi dan Rasul? Maksud dan tujuan Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi dan Rasul itu adalah yang pertama. Yang pertama adalah Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi dan Rasul sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Yang kedua adalah untuk memperlemah orang-orang kafir. Jadi untuk memperlemah orang-orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Yang ketiganya adalah sebagai bentuk kekuasaan Allah dan selanjutnya merupakan kejadian di luar daripada akal pikiran manusia. Itu mukjizat. Selanjutnya mukjizat itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang dinamakan dengan mukjizat kauniyah dan ada yang dinamakan dengan mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah merupakan mukjizat yang dapat dirasakan langsung oleh panca indera. Jadi mukjizat kauniyah itu adalah mukjizat atau kejadian luar biasa yang dapat dirasakan langsung oleh panca indera. Ya. Dan ini merupakan mukjizat di luar daripada kemampuan akal pikiran manusia atau kemampuan manusia. Karena mukjizat kauniyah ini merupakan mukjizat yang hanya terjadi satu kali saja, berlaku sekali, dan terjadi di satu tempat dan tidak bisa diulang. Tuh. Jadi mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang hanya berlaku satu kali saja, berlaku satu tempat, dan tidak bisa berulang. Itu mukjizat kauniyah yang hanya bisa dirasakan oleh panca indera. Kemudian mukjizat yang kedua adalah mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah ini merupakan mukjizat yang hanya bisa diterima dengan akal pikiran manusia. Yang hanya bisa dicerna dengan akal pikiran manusia. Atau yang hanya bisa dipahami dengan akal pikiran manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hanya bisa dipahami dengan akal pikiran saja. Selanjutnya, selain mukjizat, ada kejadian-kejadian luar biasa lainnya yang terjadi sebagai bentuk kekuasaan daripada Allah. Dalil daripada mukjizat dan kejadian-kejadian luar biasa lainnya. Sudah, Bu, sudah jelas. Oke. Sudah mau jam istirahat. Allah kepada hambanya yang ditunjuk menurut kemampuan manusia itu sendiri. Oke. Jadi dari Allah yang memilihnya, ya.
Baik, Allah yang memilih baik. manusia yang akan dijadikan diberikan mujizat. Jadi Oke, baik. contohnya seperti adanya Al-Quran, mujizat Al-Quran kepada pemberian mujizat Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, betul sekali ya. Mungkin ada yang lain, yang ingin menambahkan? Nagda Salvia misalnya. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya betul. Bisa berikan aplaus kepada teman kalian yang menjawab? Bisa. Baik. Kalau sudah tidak ada yang ingin dipertanyakan dan saya anggap ini kalian sudah paham dan mengerti semua apa itu mukjizat, apa itu karomah, apa itu irhas, apa itu maunah, maka siapa yang bisa menyimpulkan apa itu karomah, apa itu mukjizat, apa itu karomah, apa itu irhas dan maunah? Ada yang ya, silakan Nagda Salvia. Ya, silakan. Oke, kita menyimpulkan ya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri nabi dan rasul. Itu mukjizat, kejadian luar biasa yang terjadi pada nabi dan rasul. Yang kedua, karomah adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada hamba-hamba Allah yang terpilih, yang karena kesolehan dan ketaatannya, maka dia dipilih oleh Allah untuk mendapatkan karomah itu, atau kejadian luar biasa itu. Kemudian irhas itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada calon nabi dan rasul sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. Selanjutnya, mauna adalah kejadian luar biasa yang terjadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang muslim untuk mengatasi kesulitan dan kelemahannya. Jadi itu kesimpulan. Kemudian karena dari beberapa penjelasan tadi, sebelum saya tutup penjelasan materi ini, insya Allah minggu depan ya ada tugas yang saya akan berikan kepada kalian ya, dan ini tugas kelompok, dikerjakan secara kelompok, nanti dilihat di lembar kerjanya ya. Ya Ibu. Ya, nanti dilihat di lembar kerjanya. Kemudian untuk minggu depan ya, kita akan masuk ke materi yang baru, membahas mengenai membiasakan diri berakhlak mulia. Ya, jadi materinya adalah membiasakan diri berakhlak mulia. Jadi minggu depan itu insya Allah materinya seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya atau sudah paham semua, saya akhiri pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa, dan saya minta ketua kelasnya untuk bisa memimpin kembali pembacaan doa suratul Fatihah atau surat apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin, amin. Semoga apa yang kita pelajari kali ini, pembelajaran kita kali ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat masuk ujian, Bu Hasnada Hasan. Iya, Bu. Siap diuji? Insya Allah siap. Ya, untuk sesi pertama teori pedagogik, saya minta dengan hormat kepada Ibu Guru Pamong untuk memberikan pertanyaan. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hasnada. Apakah sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap.
Selain itu apa yang dilakukan oleh guru di dalam meningkatkan motivasi belajar siswa? Biasanya kalau saya Bu begini, saya kasih reward untuk anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan. Saya biasanya kasih hadiah, hadiahnya tidak terlalu besar, biasanya semacam permen dikasih untuk jadi motivasi bagi anak-anak yang lain. Ya. Banyak gitu. Kemudian biasanya yang saya lakukan juga adalah memberikan hadiah, baik itu buku maupun pulpen. Untuk Ibu Hasnada Hasan, Ya Bu. saat mengajar paling suka model pembelajaran apa? Kalau saya Bu kebanyakan ceramah, tanya jawab. Tapi saya pernah melakukan snowing ball, lempar bola di kertas. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Kertas, kemudian kita jadikan seperti bola. Kemudian setelah itu di dalam kertas itu ada sebuah pertanyaan mengenai pembelajaran. Setelah itu saya lempar ke siswa menggunakan musik Bu. Nah, jadi siswa itu melempar dari satu siswa ke siswa yang lain. Kemudian setelah musik berhenti, maka siswa yang terakhir yang mendapatkan kertas itu atau bola itu setelah musik berhenti, maka itu yang harus menjawab pertanyaan. Ya, saya kira demikian untuk teori pedagogik. Untuk kesiapan BTQ, silakan ambil Al-Quran dan pulpen serta peralatannya. Untuk sesi pertama, saya serahkan ke Ibu Pamong. Silakan. Baik, Bu Doktor, Ibu Hasnada, Al-Quran, baca Quran surah Hud ayat 90. Quran surat Hud ayat 90. Baik, mulai Bu. Mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfiru rabbakum summa tubu ilai inna rabbi rahimu wadud. Ya, sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Alhamdulillah. Ya. Saya kira sudah tidak ada mungkin dari saya. Dari Ibu Pamong masih ada tambahan? Cukup Bu Dokter. Cukup ya. Ya,